Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tetap di rumah ya, tetap melakukan social distancing. Oke, pada video kali ini kita akan memberikan atau mencontohkan bagaimana caranya mengikuti, ujian komprehensif online di prodi pendidikan bahasa Inggris. Jadi caranya Anda masuk ke Oke, Anda buka browser Anda, boleh pakai Firefox, boleh pakai Google Chrome atau browser yang lainnya. Kemudian Anda masuk ke e-learning.institutpendidikan.ac.id. Ini alamatnya sudah saya informasikan sebelumnya, tapi kalau Anda lupa, silakan akses e-learning.institutpendidikan.ac.id. Ini halaman depannya. Kemudian Anda login dengan username dan password yang sudah diberikan. Login seperti ini. Oke, Anda boleh save password-nya kalau Anda mau save, kalau saya ini nggak akan saya save. Nah, ini ada halaman depan, Anda bisa klik ini, kemudian Anda bisa, klik ujian komprehensif di sini gitu ya. Jadi ini bisa Anda klik tab ini, Anda bisa klik ini, atau kalau nggak ketemu di sini, Anda juga bisa lihat di sini ada EPIS BS, sorry harusnya ini EPIS BS ya, kok EPIS, oke nggak apa-apalah nanti dibenarkan. Ini EPIS BS, kemudian klik pendidikan bahasa Inggris, kemudian masuk ke ujian komprehensif, nggak usah masuk ke yang lain-lain, gitu ya, masuk ke sini aja langsung. Atau kalau ribet seperti itu tinggal klik ini kayak tadi ya, langsung ke ini misal dari halaman depan kayak tadi nih, biar nggak ribet klik aja ini, tab ini, langsung ujian komprehensif gitu. Oke, itu masuk ke kelas ujian komprehensif. Nah, di sini ada instruksinya. Anda nanti bisa baca-baca instruksinya. Jadi saya sarankan, saat ini kan akun Anda belum saya aktifkan, nanti akun Anda saya aktifkan sehari sebelumnya. Jadi saya sarankan, kalau ini kan komplek kita tanggal berapa? Tanggal 11 ya, nanti tanggal 10 insyaallah atau tanggal 8, 9 saya aktifkan, akun Anda. Jadi Anda begitu aktif, coba langsung login gitu, jangan di hari H Anda login. Karena apa? Karena takutnya ada trouble gitu. Kalau di hari H ada trouble, ya udah nggak ketulungan gitu. Jadi mohon masuk di sebelumnya gitu. Keuntungan lainnya Anda juga kenapa harus masuk di hari sebelumnya, sebelum hari H, Anda bisa baca-baca dulu instruksinya ini. Sedikit saya terangkan instruksinya, di sini ada 3 section. Section 1 itu language proficiency, and then section 2 itu language teaching methodology and literature yang terakhir. Nah, kalau Anda baca di sini, section 1 ini 60 menit di antara 7.30 sampai 9.30. Maksudnya gimana? Jadi section 1 ini ada di periode 2 jam ini, jam 7.30 sampai 9.30. Tapi jangan salah paham, ini bukan artinya 2 jam, waktu pengerjaannya tetap 60 menit. Jadi sekali lagi 60 menit ini menandakan waktu pengerjaan, 7.30 menit menandakan, periode si section 1 ini aktif gitu. Jadi maksudnya gimana, Anda bisa mulai mengerjakan section 1 ini dari jam 7.30 karena waktunya 60 menit, ketika Anda mulai jam 7.30 berarti Anda harus menyelesaikan section 1 ini jam 8.30. Kenapa? Karena sistem akan secara otomatis menutup section 1 ini gitu jam 8.30. Tapi kalau Anda nggak bisa jam 7.30, oh saya bisanya jam 8, ya udah Anda mulai mengerjakan jam 8 dan akan tertutup jam 9 si section 1 ini gitu ya. Bagaimana kalau saya punya waktunya jam 9? Masih bisa, tetapi waktunya yang tersisa hanya 30 menit gitu, walaupun jadi Anda punya waktunya jam 9 ini masih bisa, tapi sayang sekali waktu Anda, waktu untuk mengerjakan tinggal 30 menit, tidak 60 menit seperti yang disediakan gitu. Jadi saya sarankan Anda bisa mengaksesnya as early as possible gitu. Jadi
sedini mungkin Anda bisa mengaksesnya. Kemudian, section 2 juga 60 menit, ini periodenya dari jam 9.00 sampai jam 11.00 gitu. Kenapa ini nggak jam 9.30 aja, karena saya berasumsi kalaupun Anda mengerjakan jam 8, Anda selesai jam 9 jadi bisa langsung mengerjakan ke section 2 dan selanjutnya. Ini pun sama ketika Anda mulai jam 9, selesainya harus jam 10 gitu, karena jam 10, eee si sistem akan menutup, secara otomatis dan Anda harus beralih ke, section 3. Bagaimana kalau Anda punya waktunya, jam 10 aksesnya untuk, section 2 ini, ya nggak apa-apa, ini masih ada waktu sampai jam 11. Tapi kalau Anda mulai mengerjakan section 2 ini jam, 10.45 misal, ya Anda harus mengerjakannya dalam 15 menit gitu. Kenapa? Karena tepat jam 11 lebih 1 menit, di section 2 ini akan tertutup gitu. Jadi nggak bisa diakses lagi gitu, gitu ya. Dan selanjutnya, jadi Anda mengerjakannya, harus, chronological, artinya mengerjakannya harus section 1 dulu, section 2 dulu, section 3. Jangan misal Anda ini jam 9 akses ke sini, Anda mengerjakan section 2 dulu gitu. Anda mengerjakan section 2 dari jam 9, kapan Anda bisa mengerjakan section satunya? Pasti pas jam 9.30-nya section 1 kan udah tertutup gitu. Jadi harus chronological gitu mengerjakannya, harus berurutan. Kemudian keuntungan lainnya, kenapa Anda harus akses sebelum hari H, di sini juga saya menyediakan simulasi. Jadi sebelum Anda ikutan tes yang, aktualnya, ini aktual tesnya ada 3 section. Itu sebelum Anda mengikuti, yang aktual ini, Anda bisa mengikuti simulasi ini. Kita coba simulasikan ya, gitu. Oke, eee, ini bisa attempt seperti ini. Nah, di sini tesnya ada pertama ada listening, jadi Anda bisa klik seperti ini. Oke, saya nggak tahu apakah di recording ini si audionya kedengaran atau tidak, yang pasti di headset saya ini kedengaran. Jadi karena ada tes yang berupa listening, pastikan audio di device Anda, itu juga berfungsi dengan baik gitu. Nah gini, maksudnya berfungsi dengan baik gimana? Anda kan bisa mengakses si Kompre ini bisa diakses menggunakan laptop atau juga bisa diakses menggunakan, HP gitu, tapi saya tidak menyarankan Anda menggunakan HP. Kenapa? Takutnya si ruang bacanya sempit gitu kalau di tampilan HP gitu. Jadi saya sarankan menggunakan laptop gitu. Walaupun bisa di HP, saya nggak menyarankan menggunakan HP. Ya pastikan kalau yang pakai laptop seperti itu, si audionya berfungsi dengan baik ya gitu. Supaya apa? Supaya, Anda nggak terganggu listening-nya. Ya makanya, saya sarankan masuk login sebelum hari H ya untuk ini, salah satunya juga untuk mengetes audionya apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Ini ada volume yang bisa Anda atur sesuai dengan, kenyamanan Anda, silahkan volumenya Anda atur seperti ini. Kemudian ini juga bisa bisa di-pause, bisa di ini gitu, seperti itu. Jadi, sebenarnya ini lebih lebih gampang ketimbang tes TOEFL, kenapa? Karena Anda bisa mengulang-ulang audionya. Misal audionya sudah habis gitu, Anda ini soal belum keisi, Anda bisa mengulanginya lagi gitu. Jadi ini lebih 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 apa, lebih lebih gampang dari TOEFL karena si audionya bisa diulang-ulang. Untuk, simulasi ini saya akan ngisi sembarang aja, seperti ini, saya ngisi sembarang. Ini lihat di sini ada next page, artinya ini masih soal di section 1 misal. Nah, Anda di sini nanti kalau pas aktualnya di sini pasti ada section 2. Nah, jangan ngeklik yang ini, tapi klik aja next page gitu. Kalau ngeklik yang ini, Anda pindah ke section yang selanjutnya, yaitu ke section, language teaching methodology. Jadi gitu ya, Anda jangan ngeklik ini, tapi ngeklik ini nih, next page, gitu. Kalau sudah terisi, klik next page. Dan Anda isi juga ini ada fill in the blank contohnya, nanti juga ada bermacam-macam bentuknya, ada kayak yang tadi, true and false. Ini kalau Anda nggak yakin, Anda bisa balik ke previous page, itu seperti ini ada true and false bentuknya. Kalau yang ini fill in the blanks, gitu, saya akan
Ini saja, random saja jawabnya, oke. Kemudian next page, gitu. Ini ada bentuk, multiple choice seperti biasa juga saya akan random saja. Nah, kalau ada sudah finish attempt, artinya itu soal yang terakhir gitu di section tersebut, itu kalau finish attempt. Ya udah ini saya sudah selesai mengerjakan, oke. Nah misal, eee, Anda misal nggak yakin gitu, nggak yakin dengan semua jawabannya, jadi lihat statusnya, question 1 sampai 3 ini di simulasi ini ada 3 status, ada 3 pertanyaan, statusnya ada answer shape, kalau answer shape seperti ini berarti ini sudah semua terjawab. Jangan sampai ini belum Anda jawab ya, harus statusnya harus sudah terjawab. Kalau Anda mau mengubah jawaban, Anda bisa return to attempt seperti ini, gitu. Anda bisa mulai menjawabnya, ini kalau mau kembali ke halaman sebelumnya juga tinggal previous page seperti ini gitu. Tapi kalau Anda sudah, yakin dengan jawabannya, nggak usah return seperti ini, itu kalau Anda sudah yakin ini sudah finish attempt. Nah ini jangan lupa kalau Anda nggak submit ini, submit all and finish, walaupun Anda sudah jawab ini Anda nggak akan keluar nilainya gitu. Jadi jangan lupa untuk menyelesaikannya, ini lihat ada di sini ada durasi, ini ada 5 menit, 20, 19 gitu, ini, counting down artinya ini waktu pengerjaan Anda tinggal segini lagi gitu ya, waktunya gitu. Kalau ini untuk simulasi memang saya set, waktunya sebentar, tapi kalau yang nanti ya sejam saya setnya gitu. Jadi jangan lupa submit all and finish. Kalau Anda nggak ngeklik ini, semua jawaban Anda walaupun sudah di-save, nilainya nggak akan keluar. Jadi pastikan submit all and finish. Konfirmasi submit all and finish, gitu. Tunggu sebentar, lihat jawabannya sudah terlihat, hasilnya juga terlihat mana jawaban yang benar. Oh ini jawabannya saya salah, ini jawabannya benar. Jadi kalau ada cross seperti ini artinya jawaban Anda salah. Kalau ada, cek seperti ini jawabannya berarti benar gitu. Nah kalau sudah seperti ini Anda bisa beralih ke section selanjutnya. Tinggal klik di bawah ini, section 2 misal di sini, section 2, language teaching methodology. Kenapa ini masih section 1 ya karena ini dari simulasi gitu loncatnya, gitu. Misal gini, ini saya menuju ke section 1, ini belum bisa karena memang saya setnya untuk 11 April 2020 jam 7.30. Jadi sekarang saya belum bisa mengerjakan yang section 1 ini gitu, itu ya. Jadi kalaupun Anda mau mencoba mengerjakan sebelum waktunya ini nggak bisa gitu. Saya kira itu cukup, untuk tutorialnya. Kalau ada pertanyaan nanti Anda bisa tanyakan di grup WA seperti biasa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.